Ini adalah kisah nyata tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Beliau seorang manajer IT satu perusahaan besar, dan bercabang di Arab Saudi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dukungan sahabat semua, dengan menonton, menyimak, serta subscribe, like dan komennya. Semoga menjadi terhibur, menginspirasi, dan bermanfaat. Amin. Ada beberapa koreksi untuk tanda baca, untuk menyesuaikan intonasi baca, dan beberapa penyempurnaan huruf, namun tidak merubah arti, makna, serta pesan yang ingin disampaikan dalam catatan kisah nyata ini, dan inilah selengkapnya. Hidup di Saudi, menceritakan pengalaman pribadi saya selama hidup di KSA Kingdom Saudi Arabia, kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2012. Sebenarnya sama sekali tidak ada pikiran atau niatan saya, untuk tinggal di KSA, sampai pada suatu saat saya mendapat tawaran kerja di Jeddah, KSA, sebagai seorang IT manager di sebuah perusahaan FCMG, cukup besar dan memiliki banyak kantor cabang di KSA. Waktu itu perasaan saya biasa-biasa aja, seperti seorang yang mendapat pekerjaan di LN, gaji gede, bebas pajak, dan seterusnya. Hanya untuk perbaikan kehidupan, itu saja. Tidak lebih. Saya sendiri bukanlah seorang yang sangat agamis, malah lebih cenderung moderat. Waktu itu saya tidak tahu apa itu Wahabi, apa itu Sunnah, Syiah. Saya benar-benar buta soal itu, karena selama bekerja di Indonesia tidak ada pikiran tentang itu. Yang saya tahu, sebagai Muslim, ya sholat, puasa, zakat, haji, pengajian, zikir akbar dan sebagainya. Dalam segala kebutaan soal-soal Islami itu, saya berangkat ke KSA untuk bekerja. Saya berangkat terlebih dahulu, keluarga menyusul setelah saya merasa settle di sana. Selama tinggal di KSA, saya mulai merasakan ada sesuatu yang saya sendiri gak tahu itu apa, yang kadang membuat saya terheran-terheran, terpana, merenung tentang kehidupan Islami orang-orang Arab Saudi ini. Untuk lebih singkatnya saya akan buat menjadi beberapa poin, di mana setiap poin itu yang membuat saya berusaha menjadi seorang yang menjalankan sunnah. Walaupun prosesnya tidak serta-merta, tetapi melalui pemahaman yang panjang, hidayah yang turun naik, saya menganalisa dari poin-poin pengalaman saya dihubungkan dengan dalil-dalil sunnah yang baru saya pelajari di kemudian hari. Semoga cerita menjadi petunjuk untuk yang mengerti. Seperti inilah kalau mau jadi kaya, baik dalam lingkup individu dan lingkup negara. Negara tandus yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah cukup menjadi contoh dan bukti kebenaran akan janji Allah. 1. Stigma dan anggapan orang Arab bodoh-bodoh dan malas. Stigma ini sudah saya dengar sejak lama, itu juga yang jadi pegangan saya waktu berangkat. Makanya kenapa banyak tenaga kerja asing, karena mereka malas-malas katanya, geblek, ngeyel, susah del. Sampai saya melihat sendiri betapa santai dan malasnya mereka, jam 9 masuk kerja, jam 10 sudah keluar kantor, ngopi-ngopi dulu, kerjaan bisa berhari-hari selesai, dan lain-lain. Tapi, yang saya heran di dalam kemalasan dan santainya hidup mereka, saat duha dan azan salat berkumandang, mereka bergegas untuk pergi ke masjid, tidak ada kompromi, walaupun sedang rapat meeting, mengerjakan sesuatu, pokoknya tidak ada tawar-menawar. Saat waktu salat, orang-orang Arab sudah menghilang, hanya 1-2 pekerja yang tinggal di kantor dan kebanyakan mereka bukan orang Arab, seperti India, Pakistan, dan Filipina. Dari renungan saya, ternyata, Al-Quran Surat At-Talaq 2-3 menyebut, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada diduga-duga. Pekerjaan bukanlah sesuatu yang utama buat mereka, mereka sangat meyakini sekali rezeki itu dari Allah. Kadang bekerja itu buat mereka hanyalah sesuatu yang dilakukan untuk menunggu waktu salat. Sangat kental sekali bagaimana mereka itu benar-benar mengutamakan salat. Kenapa Arab Saudi, negeri gurun tandus, kering, tetapi penduduknya kaya-kaya semua? Hidup mereka sangat terjamin, walaupun mereka tidak memiliki skill yang tinggi,
pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi tetap saja hidup mereka lebih baik. Bicara soal kekayaan alam, seperti minyak bumi, negeri Indonesia kita juga ada minyak, ada emas, ada batu bara, ada hutan, ada kayu, ada hujan, ada pertanian, tetapi kenapa orang-orang Arab Saudi ini tetap lebih kaya, hidup lebih santai, dari mana mereka dapat uang? Aneh kan? Bandingkan dengan kita di Indonesia, semua orang bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang, berangkat kerja pagi-pagi buta, malah ada yang baru azan subuh sudah berangkat, semata-semata hanya untuk mengejar rezeki. Sedangkan orang-orang Arab ini, tidak harus berangkat kerja subuh waktunya salat, jadi kadang mereka tertawa kalau saya cerita di Jakarta, banyak orang yang sudah jalan kerja lepas subuh. Di sini saya semakin penasaran, apa sih sebenarnya rahasia hidup mereka? Di balik santainya mereka, yang kita sebut malas, ternyata mereka adalah orang-orang bertakwa, pemerintahnya juga pemerintah yang bertakwa, menjalankan hukum-hukum syariah. Bayangkan orang yang bertakwa saja akan mendapatkan rezeki yang tak terduga, bagaimana kalau pemerintahan yang bertakwa? Rezeki bangsa lebih banyak dan tak terduga. Siapa yang menduga, Arab Saudi bisa punya banyak minyak? Yang menemukan minyak juga orang Amerika di sana, bukan orang Arab. Yang susah payah cari minyak itu orang-orang kafir. Si muslim bertakwa ini hanya menikmati hasilnya, hebat bukan? Saya rasa ini janji Allah sesuai surat di atas. Nah, kalau ada minyak pasti ada uang, uang yang sangat banyak. Uangnya untuk siapa? Ya untuk penguasa Arab ya. Tapi alhamdulillah, karena penguasa Arab ini, keluarga Saud, adalah orang-orang yang sangat menghormati ulama. Pengelolaan uang diatur sesuai hukum syariah, ada zakat, tidak ada pajak, ada tunjangan untuk rakyat miskin, pembangunan masjid haram, dan semakin mudahlah rakyat mereka mendapatkan uang. Dari uang ini juga, umat Islam memiliki tempat ibadah suci yang paling modern di dunia, bandingkan dengan tempat suci agama-agama lain. Arab Saudi sangat melindungi warga aslinya, gaji pegawai negeri, minimal 8.000 rial untuk tingkatan paling rendah, gaji standar guru biasa, bisa 2x-nya. Saya pernah tanya petugas Telkom Saudi yang benerin kabel di depan apartemen saya, orang asli Saudi, saya tanya gajinya, dia bilang gajinya kecil, cuma 8.000 rial, sekitar 31 juta rupiah bulan, kurs 1 rial sama dengan 3.950 rupiah weleh. Untuk seorang pengangguran warga Saudi asli, akan mendapat tunjangan 3.000-4.000 rial, rep 11-15 juta tergantung kondisi mereka, punya anak atau tidak. Asal tahu saja standar gaji pembantu Indonesia, itu 800 rial sebenarnya 1.500, tapi dipotong asuransi jadi bisa bayangkan tidak, seorang pengangguran di Saudi bisa dan mampu membayar pembantu. Kembali ke masalah kerja, saya merasa ada yang salah dengan kehidupan kita, berangkat pagi-pagi subuh tapi rezeki kok cuma segitu-segitu aja, kenapa? Saya membaca buku Satanic Finance, tulisan Aryawan Amin, mantan Direktur Bank Muamalat, mungkin bisa membuka pikiran kita. Dari buku ini saya baru menyadari, riba interest bunga, akan mengakibatkan, orang-orang akan bekerja lebih keras, lebih giat, karena mereka harus mendapatkan uang lebih untuk membayar bunga hutang-hutang mereka. Bisa kita bayangkan, di Indonesia, suami kerja, istri kerja, berangkat pagi-pagi, bermacet-macet di motor, berjejal-jejal di KRL dan busway, untuk apa? Hanya untuk mendapatkan uang untuk membayar cicilan rumah, cicilan mobil, asuransi, kartu kredit, dan hutang-hutang lainnya. Tahun mereka melakukan itu supaya lunas, tapi apakah seperti itu tujuan hidup kita? Setelah hutang lunas, kita terkena sakit, tua dan akhirnya diwariskan. Syukur kalau sudah lunas, kalau belum, kasihan anak-anak kita. Itulah jahatnya riba, saya baru mengerti kenapa Allah sangat mengharamkan riba, dosa besar. Di Arab Saudi, praktik riba sangat dilarang, baik di bank-bank maupun di tempat lain.
Mereka memang menawarkan juga kredit-kredit untuk rumah dan lain-lain, tapi tetap dalam koridor syariah yang murni. Saya pernah mendengar berita ada sebuah bank asing, ketahuan melakukan praktik riba. Oleh pemerintah Saudi, bank tersebut ditutup selama 2 bulan, untuk dilakukan audit dan pemeriksaan, dan mereka memberikan denda sebagai sanksi. Begitulah cara pemerintah Saudi melindungi rakyatnya agar tetap syari. Di Indonesia, gak usah warganya, pemerintahnya saja sudah banyak hutang dan ribanya harus dibayar bertahun-tahun, gimana mau jadi thayyibatun warobun gofur. 2. Surga di telapak kaki ibu. Orang Arab itu bodoh. Itu stigma yang saya dapat sebelumnya. Poin ini juga yang membuat saya terbuka hati dan iman saya mengenal rahasia hidup sunnah. Sebagai seorang manajer, saya tentunya mempunyai beberapa orang staf. Ada orang Yaman, ada India, ada Arab. Tentunya yang saya ceritakan adalah staf yang orang Arab ini, masih muda, tinggal bersama orang tuanya. Suatu hari dia tidak masuk, tanpa kabar yang jelas, padahal saya perlu dia. Kemudian saya telepon dia untuk menanyakan kenapa dia tidak masuk hari ini. Dia bilang badannya agak kurang sehat, tapi dia menjelaskan walaupun kurang sehat sebenarnya masih kuat untuk ke kantor. So saya bilang kenapa gak ke kantor saja? Saya perlu kamu. Agak kesal juga saya mendengarnya, dasar Arab males. Dengan sangat sopan tapi yakin dia menjawab, tidak diizinkan oleh ibunya. Wow, makin kesel saya, agak sedikit mengancam saya memaksa dia untuk masuk. Dan ini jawaban anak Arab itu yang membuat saya terpana. Malis mudir, maaf bos, saya lebih baik dipecat sama Anda, daripada saya melawan keinginan ibu saya. Beliau memaksa saya untuk istirahat dan tidak berangkat. Buat apa kerja kalau tidak didoakan ibu saya? Plaks rasa ditampar muka saya. Umi is everything, Umi is the boss. Hanya orang yang beriman tinggi yang meyakini sunnah dan hukum Allah yang berani bicara seperti ini. Dia masih jauh lebih muda dari saya. Allahu Akbar, saya jadi ingat sama ibu saya. Kalau kita di Indonesia, permintaan ibu seperti itu tidak akan kita anggap, malah kita akan memarahi ibu kita, atau protes atau menentangnya. Kalau ibu larang, saya pasti dipecat dong bu atau semacamnya. Masya Allah, anak muda Arab ini sangat yakin, bahwa ibunya lah, doa ibunya lah yang akan bisa menyelamatkan dia, bukan si bos di kantor. Kadang dari sudut pandang orang sekuler, menuruti keinginan ibu yang gak jelas itu, adalah suatu kebodohan. Ya kebodohan, seperti bayangan saya terhadap anak Arab itu, bego banget sih. Setelah sekian tahun saya menyadari, ternyata kebodohan yang fatal sebenarnya adalah melawan dan menyakiti ibu. Banyak anak-anak zaman sekarang yang hidupnya hancur, berantakan, karena melawan dan menyakiti ibunya, atau ibunya tidak mampu mendoakan anak-anaknya, karena buta agama. Di Arab, saya bisa melihat begitu besar bakti anak kepada ibunya. Pada saat umrah, saya pernah melihat seorang laki-laki yang mendorong ibunya dengan kursi roda melawan arus jalan orang yang ramai. Laki-laki itu dimarahi oleh orang-orang yang lewat, tapi dia tetap tidak peduli. Dia hanya ingin menuruti keinginan ibunya untuk didorong ke arah yang berlawanan. Demi seorang ibu, dia ikhlas dimarahi orang-orang, yang penting keinginan ibunya terpenuhi. Masya Allah. 3. Kotak amal. Di Indonesia, kalau kita sholat Jumat, atau ada majelis doa, pasti didedarkan sebuah kotak. Kotak yang ada lubangnya seperti celengan, itulah kotak amal. Pertama kali saya Jumatan di sebuah masjid di Jeddah, saya juga berpikir akan mengalami hal yang sama. Saya sudah menyiapkan beberapa lembar uang rial untuk saya masukkan nantinya ke kotak amal. Setelah salat Jumat, saya baru sadar ternyata tidak ada kotak amal, padahal saya sudah niat sedekah. Saya kelingak-kelinguk mencari kotak, tapi sama sekali tidak ada. Alhasil, saya bertanya kepada seorang jemaah Arab, saya mau sedekah ke masjid. Dia sambil tersenyum menjelaskan, gak perlu, masjid-masjid di sini sudah ditanggung operasionalnya oleh orang-orang kaya Arab. Mereka tidak perlu lagi meminta uang ke jemaah. Kalaupun ada malah masjid yang memberi uang kepada jemaah yang membutuhkan.
jadi masjid di sana biasanya menjadi tempat mengadu dan tempat memohon bantuan. Dan menurut mereka, untuk ukuran pekerja asing seperti kita tidak diwajibkan bayar zakat, malah harusnya diberi infak dan sedekah. Bayangkan, kita ini orang-orang asing yang harus diberi sedekah, karena yang berhak memberi sedekah dan zakat adalah orang Arab si tuan rumah. Wow! Ulama-ulama pun, kehidupannya dijamin oleh pemerintah, tidak harus menerima dari jemaah, jadi tugas mereka penuh hanya untuk mendidik rakyat dan umat untuk menjadi muslim yang sunnah dan syari. 4. Alhamdulillah kebanjiran dan kecopetan. Orang Arab yang aneh. Mungkin kita berpikir seperti itu. Salah satu keisanan yang tinggi adalah menyikapi musibah dengan bersyukur. Ini saya dapat dari salah satu ustadz sunnah di Jakarta baru-baru ini. Saya benar-benar mengalami hal di atas saat dulu waktu di Arab, dan belum menyadari ilmu ini. Saat itu saya ingat banjir besar di Jeddah tahun 2011 awal, beberapa rumah dan apartemen terendam banjir, mobil-mobil terbawa arus, buat mereka ini sesuatu yang luar biasa. Salah satu orang Arab kenalan saya, rumahnya juga hancur terendam banjir. Sebagai teman saya ingin menyampaikan keprihatinan saya. Yang saya heran dia hanya mengucapkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, berulang-ulang. Waktu saya berpikir apa mungkin dia menjadi stres ya. Aneh juga, kejadian kedua, saat istri saya mengalami musibah kecopetan. Karena yang hilang adalah surat-surat penting, seperti ID-card, maka kami harus melaporkan ke polisi. Setelah membuat laporan di hadapan kepala polisi tersebut hanya mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya masih belum mengerti apa maksudnya, istri saya juga, dia menjadi kesal karena kita mendapat musibah kok dia malah bilang Alhamdulillah. Ya begitulah, cara-cara Islami orang Arab dalam mensikapi musibah. Mereka selalu menunjukkan dengan rasa syukur bukan minta dikasihani dan berlarut-larut dalam kesedihan. 5. Doa untuk jenazah. Beberapa kali saya mendatangi kerabat yang meninggal di Arab, pernah orang Indonesia, pernah juga orang Arab. Jarang sekali saya dapati, ada jenazah disemayamkan di rumah, prosesi pemandian, pengkafanan tidak dilakukan di rumah apartemen. Tapi di tempat khusus, kemudian langsung dibawa ke masjid untuk disalatkan, lalu dimakamkan. Untuk beberapa orang Arab yang khusus, ada yang sengaja dibawa ke Masjidil Haram untuk disalatkan di sana. Kebetulan ada orang tua pemilik perusahaan tempat saya bekerja meninggal dan kami turut pergi ke Mekah untuk mensalatkan orang tua beliau di Masjidil Haram. Pada waktu salat, ternyata ada beberapa jenazah lain yang akan disalatkan juga di depan Ka'bah. Yang menarik pada waktu jenazah akan diletakkan di depan Ka'bah, ratusan jemaah berebutan untuk mengusungi jenazah-jenazah tersebut. Kita tidak mengenal siapa mereka, dan mereka pun tidak mengenal siapa jenazah yang mereka usung. Saya merasa agak aneh, saya pikir mereka bagian dari keluarga, ternyata tidak. Mereka berebutan satu sama lain untuk memegang tandu jenazah untuk dibawa ke depan Ka'bah. Setelah saya tanyakan mengapa seperti itu, teman saya menjelaskan, pahala mengusung jenazah itu sangat besar apalagi kalau jenazah orang mulia dan ini kita berada di Masjid Haram, pahalanya akan dilipatkan lebih besar lagi. Ini yang tidak ada di Indonesia, kalau perlu kita bayar orang untuk mengusung jenazah keluarga kita, soalnya berat. Satu hal lagi yang menarik pada prosesi pemakaman, setelah jenazah dikuburkan, jemaah diperkenankan berdoa, tetapi mereka menekankan dengan tegas, berdoa menghadap kiblat, tidak menghadap ke kuburan. Jadi semua orang yang ada di kuburan, berdiri di tempat masing-masing, berdoa menghadap kiblat, tidak seperti di Indonesia, kita berdoa di sekeliling kuburan mayit. Mereka sangat mengingatkan hal ini, terkait dengan kemungkinan adanya unsur syirik, kalau berdoa menghadap kuburan. Subhanallah. 6. Kesetaraan gender, family country. Hak-hak perempuan sangat rendah di Saudi Arabia, itu yang sering kita dengar. Termasuk pemahaman saya juga saat itu, karena di Saudi, wanita tidak boleh menyetir, tidak boleh ke kuburan, dan lain-lain.
Hal itu pula lah yang dibesar-besarkan oleh media barat dan pembela HAM. Padahal kalau mau dipahami lebih dalam, mengapa mereka memperlakukan seperti itu? Iya, sejatinya karena perempuan adalah makhluk mulia, yang harus dilindungi, dilayani, didahulukan, dan dihormati. Sebagaimana perempuan sebenarnya, mereka tidak perlu bekerja mencari nafkah, janda-janda disantuni pemerintah, tidak perlu antri. Kalau ada perempuan mereka didahulukan, yang laki-laki harus ngalah. Beberapa pengalaman terkait masalah ini. 6-1. Pintu mal yang utama hanya boleh dimasuki oleh perempuan dan keluarga. Untuk single laki-laki tidak boleh lewat pintu utama, harus lewat pintu samping yang jauh. 6-2. Dalam urusan antri, golongan yang paling sial adalah para lelaki. Mereka harus mengalah dan mundur ke belakang kalau ada perempuan. Dalam beberapa situasi biasanya ada antrian khusus perempuan, dan biasanya mereka dilayani lebih cepat dibandingkan antrian laki-laki. Makanya kalau di Mahdenel, Al-Baik, saya biasanya ajak istri saya, biar dia saja yang antri. Poin 3. Dalam situasi apapun, perempuan selalu dibenarkan, walaupun mungkin membuat kesalahan. Kalau ada masalah atau apapun, yang akan diminta tanggung jawab adalah laki-laki. Saya pernah melihat, seorang perempuan menyeberang sembarangan dan mendadak, menyebabkan mobil yang lewat menginjak rem sekuat-sekuatnya, sehingga hampir terjadi kecelakaan. Tetap polisi tidak akan menyalahkan perempuan, dan 6-4 atau poin keempat, perempuan dan keluarga adalah segalanya. Kalau kita bepergian, kalau di Indonesia, perempuan dan lelaki dalam satu mobil tidak akan menjadi masalah, beda di Saudi Arabia. Kalian akan dituduh zina, kecuali bisa membuktikan Anda suami istri. Beda ceritanya kalau Anda berdua di mobil dan di dalamnya ada anak-anak, berarti Anda adalah keluarga. Untuk keluarga siapapun tidak bisa berani mengganggu, baik polisi, keamanan, keluarga selalu diutamakan. Mereka didahulukan di mana saja. Di restoran ada tempat untuk family, woman dan men, mereka dipisah antara bujangan, family, woman. Buat yang masih bujangan, harus siap mental untuk dikebelakangkan, dipinggirkan, dan dicurigai. Makanya cepat nikah. 7. Tingkat keamanan yang tinggi. Saudi Arabia, walaupun terdapat jutaan pekerja asing, dari tukang sampah sampai direktur, pemerintahnya sangat melindungi dan mendahulukan rakyatnya daripada kita para pendatang ini. Dalam beberapa urusan administrasi kependudukan, antrian akan selalu dibedakan antara orang asing dan warga negara Arab, dan antrian penduduk Arab asli akan didahulukan. Beda dengan Indonesia, asing dan asing seperti hina-hina dan bule kaya diduluin, pribumi ngalah. Belum lagi mengenai KTP untuk orang asing, Saudi Arabia memiliki sistem online yang canggih untuk membuat orang asing tidak berkutik dan macam-macam. Karena data kita langsung online ke data biometrik di imigrasi, sidik jari, kornea mata, dan apabila kita bikin SIM, data akan terhubung langsung. Saya ada contoh, teman saya orang India, dia pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan kena tilang, tapi tilangnya dia tidak bayar-bayar. Pada saat dia ingin cuti pulang ke negaranya, di imigrasi tidak dikasih keluar, dia harus bayar denda 2.000 rial, karena data tilangnya muncul di imigrasi. Itu baru data pelanggaran lalu lintas. Lalu bagaimana dengan data pelanggaran hukum lainnya? SPT berkelahi, mencuri, pasti tercatat secara online. Kalau sudah berat, biasanya orang asing sudah tidak bisa masuk lagi ke Saudi, dan data orang ini juga bisa dicek di seluruh negara-negara Teluk, karena sistem informasi mereka saling terhubung. Walaupun mengganti nama di paspor, tetap bisa dilacak dari sidik jarinya. Contoh berikutnya adalah saya sendiri, waktu proses pembuatan SIM mobil di Saudi Arabia. Setelah mengikut testing, pada waktu pembuatan SIM tidak ada proses foto, jadi saya berpikir di SIM itu tidak ada fotonya. Setelah SIM-nya jadi, saya lihat ada foto saya heran kapan saya fotonya. Setelah saya amati dengan seksama, foto itu adalah foto saya waktu masuk pertama kali ke Arab Saudi.
Foto itu dibuat di imigrasi, jadi saya berkesimpulan data imigrasi saya langsung terhubung ke data SIM saya. Bandingkan dengan Indonesia, orang asing bisa bebas melakukan apa saja, menipu, mabok, buka warung, jualan narkoba, tanpa ada catatan di imigrasi. Mereka bisa bebas kabur begitu saja, dan masuk lagi tanpa hambatan, apalagi sekarang banyak juga yang bisa bikin KTP palsu. Tidak ada gading yang retak. Baik-baiknya sesuatu pasti ada kurangnya juga. Di sana juga ada Abu Lahab dan Abu Jahal, di samping ada orang-orang baik hati. Ada polisi korup, ada tukang tipu, samalah dengan Indonesia atau negara lainnya. Jadi saya anggap, kalau suatu kejelekan atau aib itu bisa terjadi di mana saja. Cerita ini saya tulis bukan untuk menjadi ajang perdebatan, tetapi saya berharap menjadi sumber inspirasi betapa negara yang berdasarkan syariat Islam murni adalah tempat terbaik sesuai janji Allah. Tentunya tidak lepas dari keterbatasan ilmu dan wawasan, semua ini murni pengalaman pribadi dan tidak untuk merendahkan atau menjelek-menjelekan siapapun. Dan saya mohon maaf sebesar-sebesarnya kalau ada kesalahan kata-kata. Semoga menjadi bahan pencerahan buat yang membacanya, seperti apakah sebenarnya KSA itu. Penulis Ridwan pernah tinggal dan bekerja di Kingdom Saudi Arabia. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat, dan merubah paradigma kita tentang yang tertulis menjadi paham dan lebih baik, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.